Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilsa Kurnia Ilahi dengan NIM 2030111033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendongeng sebuah cerita dengan judul Cinderella dan Sepatu Kaca. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Ella. Dia hidup bersama orang tuanya di sebuah rumah yang bagus. Hingga pada suatu hari, sang ibu jatuh sakit. Wanita itu merasa tidak akan dapat hidup lebih lama lagi. Untuk itu, dia memberi nasihat pada gadis kecilnya. Ella anakku, ibu rasa ibu tidak akan bertahan. Jadilah gadis yang baik, jadilah pekerja keras, dan jangan pernah lupa untuk membantu orang lain. Jangan ibu, jangan katakan itu. Aku yakin engkau masih bisa bertahan dan kita bisa hidup bahagia selamanya. Namun, semua tak sesuai keinginan kita. Pada saat itu, ibunya meninggal. Kemudian, sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita beserta 2 putrinya. Sang ayah merasa bahwa ibu tiri dan kakak tirinya baik hati kepada anak perempuannya. Namun, tak lama setelah itu, sang ayah pun meninggal. Kini tinggallah seorang anak perempuan yang sangat cantik dan baik hati, yang tinggal bersama kedua kakak dan ibu tirinya. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Ia dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Setiap hari ia selalu disiksa, tapi ia tetap menyayangi ibu dan kakak tirinya. Meskipun mereka sudah sangat jahat kepadanya. Kakak-kakaknya yang sangat jahat memanggilnya dengan sebutan Cinderella, yang artinya gadis yang sangat kotor. Menurut mereka, panggilan itulah yang cocok untuk Cinderella. Suatu hari, ada sebuah undangan pesta dansa dari istana untuk semua gadis. Gadis yang beruntung dapat menikah dengan pangeran yang sangat tampan. Ibu dan kedua kakak tirinya sangat senang mendengar berita itu. Aku sangat ingin segera ke istana dan berdansa dengan pangeran, ujar kakak sulungnya. Hai, jangan mimpi kak, aku lebih cantik darimu. Jika nanti aku jadi putri raja, ibu pasti akan sangat bangga dan bahagia, jawab kakak keduanya dengan wajah berseri-seri. Siapapun di antara kalian yang akan menikah dengan pangeran, itu akan membuat ibu sangat bahagia. Keluarga kita akan menjadi terpandang, ujar ibu tirinya menengahi kedua anaknya. Hari yang mereka nanti pun telah tiba. Mereka memakai gaun yang paling indah dan sangat mahal. Kedua kakak tirinya mulai berdandan dengan sangat cantik. Cinderella sangat ingin dan bertanya kepada ibunya, "Bolehkah aku ikut ke pesta dansa bersama ibu?" Tanyanya dengan suara memelas. Hahaha, dasar Cinderella bodoh. Kau tinggal di rumah ini selama kami pergi. Bersihkan semua ruangan, cuci piring dan baju. Dan kamu sangat jelek. Pangeran tidak akan melihatmu meskipun kau datang ke sana, jawab ibu tirinya dengan nada menghina. Kau bahkan sangat bau, Cinderella. Jika kamu ikut, kamu akan membuat kami malu, tambah kakak tertuanya. Tapi aku sangat ingin ikut, Kak. Cinderella mencoba mempertahankan keinginannya. Walaupun Cinderella sudah memohon, ibu dan kakaknya tidak mengizinkan dia datang ke pesta bersama pangeran tampan. Ibu Cinderella dan kakak-kakaknya pergi dengan perhiasan yang mewah. Sedangkan Cinderella masuk ke kamar. Ia sangat sedih dan berkata, "Aku sangat ingin pergi. Seandainya aku bisa pergi ke pesta dansa dan dapat bertemu dengan pangeran. Tetapi aku juga tidak dapat pergi dengan pakaian yang kotor dan bau seperti ini. Tapi aku ingin sekali pergi," ujarnya dalam hati. Cinderella pun menangis di dalam kamar. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dan suara gemuruh di sampingnya. Muncullah ibu peri yang sangat baik hati. "Cinderella, berhentilah kamu menangis." Ia sangat terkejut. Di sebelahnya ada seorang ibu peri sambil tersenyum ramah. "Aku ibu peri yang akan menolongmu pergi ke pesta dansa itu,"
Tapi sebelum itu kamu harus mencari 6 tikus, 6 kadal dan labu emas. Kamu dapat mendapatkan itu di kebun belakang dan kemudian bawa ke sini. Cinderella segera mencari labu emas, 6 tikus dan 6 kadal. Cinderella segera membawanya. Ibu peri menghampiri mereka satu persatu dan dengan tongkatnya, labu emas berubah menjadi pedati emas yang sangat indah. Keenam tikus berubah menjadi 6 kuda berwarna keemasan, dan kadal menjadi pengawal dengan keberadaan Cinderella. Cinderella sangat terkejut. Lalu ibu peri menghampirinya dengan tongkatnya. Pakaian Cinderella yang sangat jelek dan kotor berubah menjadi gaun emas yang sangat berkilau, dengan perhiasan yang sangat indah dan berkilau. Sementara kakinya ada sepasang sepatu kaca yang sangat cantik. Cinderella menari-nari dengan gembira. Sebelum ia pergi, ibu peri berpesan, "Cinderella, pengaruh sihir ini akan lenyap setelah lonceng pukul 12 malam. Karena itu, tepat pukul 12 malam, kamu harus meninggalkan pesta dansa." "Baiklah ibu peri, aku akan ingat pesan ini dan meninggalkan pesta tepat pukul 12 malam. "Terima kasih ibu peri," jawab Cinderella, dan ia langsung menaiki kendaraannya. Ketika Cinderella tiba di pesta, dia tampak sangat cantik. Ia langsung masuk ke dalam aula istana. Begitu ia masuk ke dalam, semua mata tertuju padanya. Mereka sangat terkejut dan terkagum dengan kecantikan Cinderella. Bahkan ibu dan kedua kakak tirinya tidak mengenali siapa putri cantik itu. "Putri itu sangat cantik sekali. Putri dari negara mana secantik itu?" tanya mereka. Pangeran tampan pun menghampiri Cinderella. "Putri, kau sangat cantik sekali. Maukah kau berdansa denganku?" ujar pangeran. "Iya, aku mau," jawab Cinderella sambil tersenyum. Mereka berdua berdansa dengan bahagia. Kemudian pangeran berkata, "Kamu adalah wanita yang selama ini saya cari." Cinderella sangat bahagia dan lupa waktu. Ternyata jam mulai mendekati pukul 12 malam. "Maafkan aku pangeran, aku harus segera pulang." Cinderella menarik tangannya dari genggaman pangeran dan langsung berlari keluar istana. Tiba-tiba, di tengah perjalanan keluar, sepatunya terlepas. Cinderella terus berlari. Pangeran berlari mengejarnya dan menemukan sepatu kaca milik Cinderella di tengah anak tangga. Pangeran langsung mengambil sepatu itu. "Aku akan mencari pemilik sepatu ini," katanya dalam hati. Cinderella kembali menjadi gadis kotor dan berdebu. Namun, ia sangat bahagia karena dapat pergi berpesta dan berdansa dengan pangeran. Suatu pagi, pangeran dan para prajuritnya pergi dari rumah ke rumah untuk mencari kaki yang cocok dengan sepatu kaca tersebut. Ia mencari sampai ke pelosok negeri untuk mencocokkan sepatu kaca. Namun tidak ada dari mereka yang cocok. Akhirnya tibalah di rumah Cinderella. Kedua kakaknya sangat senang dan tidak sabar untuk mencoba sepatu itu. "Permisi, kami mencari gadis yang kakinya cocok dengan sepatu kaca ini," kata para pengawal. Kedua kakak tirinya mencoba sepatu itu. Kaki mereka berdua terlalu besar, tapi terus memaksanya masuk. Pengawal melihat Cinderella. "Hai kamu, kemarilah, cobalah sepatu ini." Cinderella menjulurkan kakinya masuk ke dalam sepatu itu. Ternyata sepatu kaca tersebut sangat cocok. "Ternyata kamulah putri yang dicari pangeran," seru satu pengawal gembira. "Cinderella, selamat!" Cinderella langsung menoleh ke belakang. Di sana telah berdiri ibu peri yang baik hati. "Hiduplah dengan bahagia dengan pangeran," katanya. Ibu peri langsung menghampiri dan mengerakkan tongkatnya dan membaca mantra. Simsalabim. Cinderella berubah menjadi putri dengan memakai gaun yang sangat indah. Pengawal langsung membawa Cinderella ke istana. Sesampainya ia di istana, pangeran menyambutnya dengan gembira dan tersenyum. Cinderella dan pangeran akhirnya menikah dan hidup sangat bahagia selama-lamanya.
Sekian cerita dari Cinderella dan sepatu kaca. Jika ada kata saya yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.